Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Selamat datang kembali bersama channel ini. Kita akan kembali melihat sirkuit Mandalika bagaimana terbarunya pada hari ini di tanggal 15 April 2024. Apa saja segala progres pengerjaan proses tahapan saat ini untuk persiapan menyambut MotoGP serta kegiatan acara apa saja yang saat ini sedang berlangsung. Mari kita akan lihat dan coba kita liput full dalam kesempatan video kita pada hari ini ya, serta ditemani dengan narasi yang insya Allah kita selalu akan kabarkan buat sahabatku semuanya. Dan baiklah, di sini kita mulai memantau ya sirkuit Mandalika dari tikungan ke-13 sambil melihat di sini ya sejenis tronton yang ditarik oleh mobil MGPA yang saat ini ya ditumpangi oleh para pengunjung atau wisatawan yang saat ini naik ke tronton layaknya parade MotoGP yang pernah digunakan oleh rider MotoGP ya beberapa bulan yang lalu pada gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Dan tronton seperti ini bisa digunakan juga untuk acara Mandalika Track Walk atau lampak sirkuit yang saat ini sedang berlangsung ya di sirkuit Mandalika. Inilah dia. Jadi berbagai macam hal aktivitas yang dapat dilakukan ya oleh para pengunjung setelah masuk ke sirkuit Mandalika, dan untuk tiket masuk sirkuit itu seperti info yang kita sudah dapatkan sekitar 50.000, dan jika mau sewa mobil maupun motor ya untuk berkeliling ke sirkuit Mandalika itu beda lagi harganya ya, akan dikenakan tarif lebih lanjut seperti itu. Nah, sehingga yang 50.000 itu hanya tiket masuk per orang ya untuk ke sirkuit Mandalika, dan untuk harga-harga berikutnya misalnya kita mau ya menggunakan ini dan mensewa ini dan aktivitas lainnya maka akan membayar ya lebih lanjut untuk harganya. Dan inilah dia untuk teman kita yang saat ini sedang masuk ke sirkuit Mandalika menikmati suasana indahnya di sirkuit Mandalika dan berfoto ria bersama keluarga ya, dan lain-lain. Kita bisa dapat berfoto di dalam sirkuit Mandalika ya, selain dapat digunakan untuk balapan tapi juga bisa dibuka untuk umum seperti itu. Jadi sudah banyak acara maupun kegiatan yang sudah diselenggarakan di sirkuit Mandalika tahun ini maupun yang akan menanti-nanti masih banyak acara lagi seperti Mandalika Track Day, Track Walk, dan acara balapan seperti ARRC dan balapan nasional lainnya, dan masih banyak lagi untuk acara di sirkuit Mandalika ya bisa digunakan ya, seperti yang kita sudah ketahui juga di sirkuit juga dapat digunakan untuk tempat orang berwisuda seperti itu. Nah, inilah dia kita coba terbang rendah untuk melihat kondisi terbaru di depan pedok yang mulai dari aspalnya, area pitland, dan juga para pengunjung serta area rumput yang selalu kita ketahui dijaga dan dirawat selalu. Nah, jadi ada petugas khusus ya untuk pedok, juga ada karyawan untuk membersih selalu, merawat ya, mengecek dan memeriksa untuk sirkuit Mandalika dapat digunakan untuk balapan internasional MotoGP yang tinggal hitung bulan lagi yang akan digelar pada bulan September ya, untuk sirkuit Mandalika masuk dalam seri MotoGP ke-16 seperti itu. Jadi MotoGP 2024 sudah memasuki 3 seri, yang dimana seri pertama dimulai itu di GP Qatar, dan kedua di GP Portugal MotoGP, dan di seri ketiga kemarin sempat berlangsung di Americans GP teman-teman. Dan selanjutnya untuk Spanish atau Spanyol GP akan diselenggarakan pada bulan ini ya, di tanggal 27 sampai 28. Oke, dan baiklah kita lanjut ke kondisi di area zona tengah. Mungkin teman-teman pasti menunggunya untuk area zona tengah ya, sebagaimana kondisi terbaru maupun proses dan segala perubahan capaian selama pengerjaan yang mana kita ketahui beberapa bulan yang lalu dimulai untuk pembersihan lahannya sehingga dapat digunakan nanti dengan baik ya untuk tempat UMKM dan bazar akan merasa semakin nyaman dan aman ya berdagang di sana. Dan juga para penonton tak kalah penting ya, untuk tribun akan dikasih atap nanti insya Allah dalam waktu dekat ini. Pokoknya di MotoGP 2024 ya, di tribun sirkuit Mandalika akan ada atapnya teman-teman. Nah, seperti info yang kita sudah dapatkan ya, untuk atap tribun ya rencananya akan dipasang atap, itu masih dalam kajian, tinggal kita menunggu kapan waktu akan dilaksanakan teman-teman ya. Insyaallah dalam waktu dekat akan dilakukan. Dan inilah dia, kita lihat untuk progres yang lain ya. Di bagian sini di bawah bukit terdapat ada jalur kabel, jalur pipa air bersih menggunakan box beton besar yang pernah kita lihat ya beberapa bulan yang lalu untuk progresnya, dan sekarang sudah tertimbun rata sehingga terlihat
lahan kosong, entah nanti akan dibikin seperti apa. Pokoknya kedepannya akan lebih baik dan lebih menarik lagi ya untuk sirkuit Mandalika. Ya, segala fasilitas sarana pendukung sudah banyak yang sudah jadi, dan apa saja yang menjadi kekurangan itu yang masih dalam progres saat ini ya, supaya terpenuhi dari kekurangan tersebut. Dan inilah dia sirkuit Mandalika yang lokasinya dekat dengan pantai dan saat ini sedang terlihat seperti hijau dan asri ya untuk area luar maupun dalam. Dan tak kalah pentingnya terus dilakukan perawatan penjagaan untuk sirkuit Mandalika biar tetap selalu terjaga dan terawat. Nah, di sini kita memasuki di tikungan ke-7, 8 dan 9. Kita lihat di bagian inner surface road sebelah kanan untuk penambahan yang dilakukan beberapa hari yang lalu ya untuk tire barrier atau ban untuk menambah ketebalan ya untuk keselamatan dari balapan di sirkuit Mandalika nanti, baik balapan roda 2 maupun roda 4 teman-teman. Inilah dia dipertambah ya lebih tebal lagi untuk tire barrier yang mana pada gelaran MotoGP kemarin tidak ditambah, dan sekarang ini ditambah ya ketebalan dari tire barrier atau jumlah ban lebih banyak lagi untuk keselamatan dari para pembalap ya di saat berlangsung balapan di sirkuit Mandalika. Jadi ada beberapa titik saja yang ditambah untuk ketebalan dari ban atau tire barrier ya, termasuk di bagian lintasan yang dekat dengan tembok pagar pembatas, itu yang penting untuk ditambah ketebalan dari tire barrier. Dan juga sebaliknya apabila di antara lintasan dengan tembok pagar pembatas yang cukup jauh, maka itu tidak perlu ditambahkan, dan itu menentukan area gravel yang luas dan yang sempit teman-teman ya. Jadi apabila area gravel yang luas yang sehingga cukup jauh dengan lintasan, maka itu yang tidak akan dilakukan penambahan. Sehingga kalau dekat dengan lintasan antara tembok pagar pembatas itu yang diperlukan untuk penambahan dari ban atau tire barrier. Nah, jadi ini ya untuk keselamatan dari balapan mobil apabila diselenggarakan di sirkuit Mandalika, dan untuk masalah keselamatan dari balapan MotoGP maupun roda 2 itu sudah sangat safety sekali ya, sehingga sirkuit Mandalika sudah mendapatkan grade A teman-teman ya. Jadi semuanya sudah memenuhi standar FIM ya untuk bisa menyelenggarakan MotoGP, WSBK dan balapan roda 2 lainnya teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui pengalaman kita ya pada MotoGP, WSBK dan roda 2 lainnya yang pernah diselenggarakan di sirkuit Mandalika sebelumnya ya, yang mana tidak pernah kita melihat ya rider yang langsung apabila crash ya langsung menabrak tembok pagar pembatas, dan sehingga itu membuktikan bahwa sirkuit Mandalika ini untuk masalah keselamatan jangan ditanyakan lagi ya, super safety ya untuk sirkuit Mandalika. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk area gravel yang luas, sehingga sebagaimana crash pun ya tabrakan maupun crash terjadi di lintasan ya, sebagaimana kencangnya itu tidak sampai langsung menabrak tembok, sehingga terhenti dengan area gravel yang luas. Sehingga kebanyakan di tembok pagar pembatas sirkuit Mandalika ini ya tidak memiliki terlalu tebal tire barrier atau ban, hanya beberapa titik saja yang ada ketebalan dari ban tersebut. Nah, itu membuktikan bahwa keselamatan sirkuit Mandalika sangat luar biasa. Dan kalau kita bandingkan dengan sirkuit-sirkuit yang ada di dunia, ya inilah sirkuit yang paling luas gravelnya dan yang paling indah di dunia teman-teman ya. Dorna juga mengklaim bahwa sirkuit ini adalah terindah di dunia ya untuk gelaran MotoGP di tahun-tahun berikutnya maupun di tahun sebelumnya. Dan kini kita sudah berada di tikungan ke-10 yang dekat dengan bibir pantai. Ya, ini dia kondisi terbaru di tikungan ke-10, mulai dari lintasannya, area run-off, area gravel, serta area-area yang dapat terpantau dari kamera udara kita. Ya, terlihat dari ketinggian sini ya sekitar 80 meter. Ya, nampak di area cat run-off ya, nampaknya ada yang bagian yang sudah tercat, tapi itu tidak ada progres pengecatan sama sekali. Ini adalah bagian karpet atau karpet yang sudah diletakkan di permukaan sini ya untuk tamu-tamu maupun ya wisatawan yang berduduk rileks santai di sini dan berfoto ria. Inilah dia sudah disediakan. Ya, nampak tadi ya dari ketinggian terlihat seperti ada sudah tercat ya di bagian area run off, tapi nyatanya seperti ini teman-teman ya. Untuk area run off yang saat ini sudah diletakkan karpet dan tempat duduk-duduk sofa ya di sini. Inilah dia teman-teman.